Podium bersejarah di Brazil. Veda Ega Pratama finish ketiga. Tangis Hakim Danis pecah. Marc Marquez tunjukkan kebanggaan. Balapan Moto3 Brazil 2026 akhirnya menghadirkan momen yang tak akan mudah dilupakan, terutama bagi pecinta balap motor Indonesia. Di tengah persaingan sengit dan penuh drama, pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil mengamankan podium ketiga, sebuah pencapaian yang tidak hanya membanggakan, tetapi juga syarat makna. Di lintasan Autodromo Internasional keluar sebagai pemenang, diikuti oleh Alvaro Morelli di posisi kedua, dan Veda Ega Pratama yang mengunci podium ketiga. Start krusial dari barisan depan. Memulai balapan dari posisi keempat, Veda memiliki peluang besar sejak awal. Ia langsung menunjukkan agresivitas yang terukur, mencoba menembus barisan depan tanpa mengambil resiko berlebihan. Di tikungan pertama, ia berhasil mempertahankan posisinya, bahkan sempat naik ke posisi ketiga dalam beberapa lap awal. Ini menjadi sinyal bahwa Veda tidak sekedar ingin bertahan, ia datang untuk bertarung. Sementara itu Quiles langsung tampil dominan sejak awal, memimpin rombongan dengan ritme yang stabil. Morelli tidak jauh di belakang, terus menekan dan mencari celah untuk menyerang. Moto3 dikenal sebagai kelas paling ketat dan balapan di Brazil membuktikan hal itu. Selisih waktu antar pembalap sangat tipis, dengan rombongan besar terus saling menyalip di setiap sektor. Veda berada di tengah pusaran tersebut. Ia beberapa kali turun ke posisi 5, lalu kembali naik ke posisi 3. Duel dengan pembalap lain berlangsung intens, namun ia mampu menjaga ketenangan dan tidak terpancing emosi. Strateginya jelas, bertahan di grup depan, menghindari insiden, menunggu momen yang tepat. Dan strategi itu berjalan dengan sempurna. Quiles tak terbendung, Morelli konsisten. Di depan, Massimo Quiles menunjukkan kelasnya. Ia mampu menjaga jarak dari para pesaing, terutama di sektor teknis yang menjadi kunci di sirkuit Brazil. Morelli mencoba mengejar, namun tidak cukup dekat untuk melakukan serangan signifikan. Ia memilih bermain aman dan mengamankan posisi kedua. Sementara itu perebutan posisi ketiga menjadi salah satu duel paling sengit dalam balapan. Dan disinilah Veda menunjukkan kualitasnya. Lap-lap penentuan. Memasuki 5 lap terakhir, penekanan semakin meningkat. Beberapa pembalap mulai mengambil resiko lebih besar, mencoba menyalip dengan manuver agresif. Namun, Veda tetap tenang. Ia tidak terpancing. Ia menjaga racing line dengan presisi, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Di lap terakhir, ia sempat mendapat tekanan dari pembalap di belakang, namun berhasil mempertahankan posisi dengan sempurna hingga garis finish. Podium ketiga pun menjadi miliknya. Tangis Hakim Danis. Di sisi lain pedok, momen emosional terjadi. Hakim Danis yang sebelumnya tampil kompetitif sepanjang akhir pekan itu, harus menerima kenyataan pahit setelah gagal meraih hasil yang diharapkan. Rasa kecewa tidak bisa ia sembunyikan. Tangisnya pecah di Parc Ferme, menjadi gambaran betapa kerasnya persaingan di Moto3. Ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal tekanan mental yang luar biasa. Bagi Danis, balapan ini menjadi pelajaran besar. Kebanggaan dari Marc Marquez. Di tengah euforia podium Veda, satu sosok besar ikut memberikan perhatian. Marc Marquez. Pembalap MotoGP tersebut dikabarkan menunjukkan rasa bangganya terhadap performa Veda. Ia melihat sesuatu yang istimewa dari pembalap muda Indonesia itu, ketenangan, keberanian, dan kemampuan membaca balapan. Bagi Marquez, pencapaian ini bukan sekedar hasil. Ini adalah tanda bahwa Veda memiliki masa depan cerah di dunia balap motor. Lebih dari sekedar podium. Podium ketiga ini bukan hanya angka. Ini adalah simbol bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing di level dunia. Simbol bahwa kerja keras, disiplin, dan mentalitas kuat bisa membawa hasil nyata. Bagi Veda, ini juga menjadi tonggak penting dalam kariernya. Ia tidak lagi hanya dianggap sebagai rookie menjanjikan. Ia sekarang adalah pembalap yang sudah membuktikan diri. Dampak besar untuk Indonesia. Hasil ini tentu membawa dampak besar bagi dunia balap Indonesia. Selama ini harapan untuk melihat pembalap Indonesia bersinar di kejuaraan dunia selalu ada, namun jarang benar-benar terwujud. Sekarang Veda mulai membuka jalan itu. Podium di Brazil bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda bahwa mimpi untuk bersaing di level tertinggi bukan hal yang mustahil. Fokus ke balapan berikutnya. Meskipun meraih podium, perjalanan masih panjang. Musim Moto3 2026 baru saja dimulai dan tantangan ke depan akan semakin berat. Para rival tentu akan belajar dari hasil ini dan datang lebih siap di seri berikutnya. Namun dengan performa yang ditunjukkan di Brazil, Veda memiliki modal besar, kepercayaan diri, pengalaman bertarung di depan, dukungan dari tim dan publik. Penutup, awal dari cerita besar. Balapan Moto3 Brazil 2026 akan dikenang sebagai salah satu momen penting dalam karier Veda Ega Pratama.
Di lintasan yang jauh dari tanah air, ia berhasil mengibarkan nama Indonesia di podium dunia. Di tengah tekanan, ia tetap tenang. Di tengah persaingan, ia tetap kuat. Dan di tengah semua itu, ia membuktikan bahwa dirinya pantas berada di sana. Podium ketiga ini mungkin baru awal, namun jika melihat bagaimana ia balap, bagaimana ia mengendalikan emosi, dan bagaimana ia memanfaatkan setiap peluang, satu hal menjadi jelas. Cerita besar Veda Ega Pratama baru saja mulai. Menunggu pole bersejarah, Veda Ega Pratama siap guncang starting grid Moto3 Brazil 2026. Akhir pekan Moto3 Brazil 2026 memasuki fase paling menentukan. Bukan lagi soal adaptasi, bukan sekedar membaca lintasan, tetapi sudah masuk ke momen krusial, perebutan posisi start. Dan di tengah sorotan besar itu, satu nama dari Indonesia menjadi pusat perhatian. Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Gunung Kidul ini tidak sekedar ikut meramaikan persaingan. Ia datang membawa peluang yang jarang terjadi dalam sejarah balap Indonesia. Peluang meraih pole position di ajang Moto3 World Championship. Dari Q2 ke mimpi pole position. Perjalanan Veda menuju momen ini bukan kebetulan. Ia berhasil menembus sesi kualifikasi kedua, Q2, yang berarti ia masuk dalam kelompok pembalap tercepat yang akan memperebutkan posisi start terdepan. Ini adalah pencapaian penting. Q2 bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang konsistensi, strategi, dan kemampuan membaca lintasan. Banyak pembalap yang cepat dalam satu lap, tetapi tidak semua mampu menjaga performa hingga tahap ini. Veda membuktikan bahwa dirinya memiliki semuanya. Sirkuit baru, peluang besar. Balapan di Autodromo Internasional Ayrton Senna menghadirkan kondisi unik. Ini adalah sirkuit yang relatif baru bagi semua pembalap MotoGP dan Moto3. Tidak ada yang benar-benar unggul dalam pengalaman. Tidak ada yang punya data lengkap. Semua memulai dari titik yang hampir sama. Dalam situasi seperti ini, pembalap dengan kemampuan adaptasi cepat memiliki keuntungan besar. Dan itulah salah satu kekuatan utama Veda. Momentum dari Thailand. Performa Veda di Brazil tidak bisa dilepaskan dari apa yang ia tunjukkan sebelumnya di seri pembuka di Buriram. Di sana, ia tampil mengejutkan dengan start dari posisi 5 besar dan mampu bersaing di barisan depan dalam debutnya. Hasil itu menjadi bukti bahwa ia bukan sekedar pembalap pendatang baru. Ia adalah penantang. Momentum dari Thailand kini terbawa ke Brazil. Kepercayaan dirinya meningkat, begitu juga ekspektasi dari tim dan pengamat. Honda Tim Asia mulai mempercayai. Bersama Honda Tim Asia, Veda tidak hanya tampil cepat, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan motor. Tim mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya mengikuti arahan, tetapi juga mampu memberikan feedback yang tajam kepada teknisi. Ini adalah kualitas yang biasanya dimiliki pembalap berpengalaman. Dalam sesi latihan dan praktis, Veda menunjukkan stabilitas yang membuat tim yakin bahwa ia bisa melangkah lebih jauh. Bahkan peluang untuk meraih pole position bukan lagi sekedar mimpi. Tekanan yang berubah menjadi motivasi. Namun, peluang besar selalu datang dengan tekanan besar. Sebagai pembalap Indonesia yang mulai mencuri perhatian dunia, kini Veda membawa ekspektasi yang tinggi. Setiap sesi yang ia jalani tidak hanya dinilai oleh tim, tetapi juga oleh publik yang menaruh harapan besar. Namun yang menarik, tekanan itu tidak terlihat membebani dirinya. Sebaliknya, ia justru tampil semakin tenang. Dalam beberapa sesi, ia terlihat tidak tergesa-gesa. Ia memilih waktu yang tepat untuk menyerang, menjaga ban dan memaksimalkan setiap kesempatan. Ini menunjukkan kematangan yang tidak biasa untuk pembalap seusianya. Persaingan tidak akan mudah. Meski peluang terbuka, jalan menuju pole position tidak akan mudah. Moto3 dikenal sebagai kelas paling ketat di dunia balap. Selisih waktu antar pembalap seringkali sangat tipis. Satu kesalahan kecil bisa membuat posisi turun drastis. Beberapa nama besar juga siap menjadi penghalang. Pembalap-pembalap Eropa yang sudah berpengalaman di level ini tentu tidak akan tinggal diam. Mereka tahu bahwa posisi start sangat menentukan. Namun disinilah letak menariknya. Veda tidak datang sebagai underdog biasa. Ia datang dengan performa yang sudah terbukti. Faktor penentu, satu lap sempurna. Kualifikasi Moto3 seringkali ditentukan oleh satu hal, satu lap sempurna. Bukan dua, bukan tiga, hanya satu.
Dan untuk menciptakan lap seperti itu, dibutuhkan kombinasi sempurna antara timing keluar pit, kondisi ban, slipstream dari pembalap lain, dan keberanian mengambil resiko. Veda sudah menunjukkan bahwa ia mampu mencatat lap cepat. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ia bisa melakukannya di momen yang paling penting. Momen yang bisa mengubah segalanya. Jika Veda berhasil meraih pole position, itu akan menjadi sejarah besar bagi Indonesia. Belum banyak pembalap Indonesia yang mampu mencapai level ini di kejuaraan dunia. Pole position bukan hanya soal posisi start. Ini adalah simbol. Simbol bahwa seorang pembalap mampu menjadi yang tercepat di antara yang terbaik. Dan bagi Veda, ini bisa menjadi titik balik dalam karirnya. Lebih dari sekedar starting grid. Apapun hasilnya nanti, satu hal sudah jelas. Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar pembalap muda yang belajar. Ia sudah menjadi bagian dari persaingan utama. Starting Grid Moto3 Brazil 2026 bukan hanya daftar nama. Ini adalah panggung. Dan di panggung itu, Veda memiliki kesempatan untuk menulis cerita. Cerita tentang keberanian, cerita tentang kerja keras, dan mungkin cerita tentang sejarah. Semua mata kini tertuju pada sesi kualifikasi. Menunggu satu momen, menunggu satu lap, menunggu apakah seorang pembalap muda dari Gunung Kidul ini bisa mengubah akhir pekan ini menjadi sesuatu yang tak terlupakan. FP1 Moto3 Brazil 2026. Veda Ega Pratama langsung panaskan persaingan di sirkuit baru. Langit Brazil belum sepenuhnya ramai, tetapi tensi persaingan sudah mulai terasa sejak sesi pertama. Di tengah ketidakpastian lintasan baru, Veda Ega Pratama langsung mencuri perhatian pada sesi Free Practice 1 Moto3 di Autodromo Internasional Ayrton Senna. Ini bukan sekedar sesi latihan. Ini adalah momen awal yang menentukan arah akhir pekan. Dan bagi Veda, ini adalah panggung pertama untuk menunjukkan